Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, menghadapi bulan suci Ramadan, Pondok Pesantren An-Nur memiliki program khusus, yakni podcast tren Pondok Pesantren An-Nur, karena selama ini Pondok Pesantren An-Nur sudah memberikan sajian melalui media sosial yang ada. Kalau kemarin berupa siaran langsung di YouTube, tapi kali ini sesuatu yang baru yang disajikan oleh Pondok Pesantren An-Nur berupa podcast tren, podcast Pondok Pesantren. Ada beberapa tema yang akan kita sajikan selama bulan suci Ramadan ini. Kebetulan hari ini tema yang kita ambil adalah tentang tradisi ziarah kubur menjelang bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya kami sudah hadir di sini narasumber kita, yakni Ustadz Ghufron Hadi. Beliau setiap harinya menjadi guru senior di Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning Pondok Pesantren An-Nur. Kemudian beliau sebagai Ketua LDNU Kota Probolinggo, kemudian juga sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Probolinggo. Baik, kita mulai saja. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat menjelang bulan suci Ramadan itu masyarakat berbondong-bondong ziarah kubur, ziarah ke makam orang tuanya. Nah, kita akan bahas tuntas di sini bersama narasumber kita, yakni Ustadz Ghufron Hadi, yang sudah kami jelaskan tadi kurikulum vitae-nya. Yang pertama, kita akan mendengar sendiri bagaimana sih tradisi ziarah kubur dalam Islam itu, baik itu secara umum ataupun secara khusus, ya. Karena kita tahu sendiri ada yang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita akan kupas tuntas tentang tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk selanjutnya kami langsung saja kepada Ustadz Ghufron. Monggo Ustadz. Terima kasih untuk Mas Munir yang telah beri waktu kepada saya di siaran podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina nikmata Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa sekalian, terkait dengan ziarah kubur, Ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, itu adatan, yaitu kebiasaan, terutama ketika ziarah kubur di awal atau sebelum masuk Ramadan atau pada setelah sholat Idul Fitri. Ini adalah budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan ziarah yang dilekatkan pada awal bulan puasa dan setelah sholat Idul Fitri. Terkait dengan ziarahnya sendiri, ini adalah masalah yang umum dalam agama. Maka ketika ini masalahnya masalah am, maka jawabannya juga akan terjadi jawaban am.
Ziarah kubur di awal Islam sempat dilarang sama Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Fal'ana, dalam satu redaksi hadis Rasulullah mengatakan fal'ana fazuruha. Sekarang kamu silakan ziarah. Kenapa Rasulullah melarang? Karena memang awal-awal Islam itu, iman umat Islam masih tipis. Dan ada budaya jahiliyah terkait ziarah kubur. Dulu di awal-awal Islam dan masih banyak orang yang jahiliyah, itu kalau ziarah kubur itu melebih-lebihkan kepada yang meninggal. Jadi kalau kuburan itu dianggap orang soleh, orang baik, maka yang ziarah itu nangis. Nangis, seakan-akan kita berat ditinggal mereka karena hidupnya ini orang baik. Terjadi pergeseran nilai. Hanya ketika keluarganya itu kepingin yang meninggal ini dianggap baik, dia sewa orang untuk nangis di kuburan keluarganya itu. Padahal saat hidupnya nih orangnya orang amburadul. Bersihlah zaman sekarang politisi-politisi kita itu. Sewa orang untuk tepuk tangan ketika pidato. Iya. Hanya dilarang sama Rasulullah, khawatir orang-orang yang sudah masuk Islam mengikuti budaya-budaya seperti itu. Ada riwayat lain mengatakan, dulu orang jahiliyah kalau ziarah kubur itu sempat membesar-besarkan, mengagung-agungkan yang mati. Oh ini lo dulu, ini orang kaya, ini dulu pejabat dan lain sebagainya. Hanya turun ayat alhaakumut takasur. Telah melalaikan kepada kamu at-takasur, memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu datang ke kubur-kubur. Hal-hal yang begini yang menyebabkan Rasulullah itu melarang umat Islam untuk ziarah kubur. Lah ketika umat Islam sudah kuat keimanannya, Rasulullah fal'ana fazuruha, sekarang ziarah. Sekarang sudah tidak ada kan orang sewa orang lain untuk nangis di kuburan, kan ada. Tapi sewa tukang baca Yasin masih ada. Nah, ini dianjurkan ya. Ini dianjurkan. Nanti ini masalah lain ya. Ini masalah tun akhir. Iya. Yang pertama. Yang kedua, terkait ziarah kubur yang menjadi kebiasaan masyarakat kita di awal Ramadan. Ya biasanya kalau andaikan besok ini masuk puasa Ramadan, hari ini sore ini berbondong-bondong orang ziarah ke kubur, terutama kuburnya orang tuanya. Ini tidak ada masalah, ziarah kubur itu kapan saja, mau siang, mau malam, mau pagi, mau Ramadan, mau habis sholat Id, sebelum ya masalah. Jadi kalau ada hadis yang Rasulullah pernah bersabda gini, la'anallah, Allah melaknat kepada perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Ini hadis ini tidak bisa digeneralisir terhadap permasalahan ziarah kubur yang terjadi sekarang. Karena hadis ini ada asbabul wurud, ada kronologisnya. Dulu ada seorang perempuan yang ditinggal anaknya mati. Begitu sayangnya sama anak, dia ziarah kubur sampai lewat batas. Pagi ziarah, siang ziarah, dan nangis. Sampai terjadi niyahah. Niyah itu apa ya? Berteriak-teriak sambil bersedih hati meratapi yang mati. Nah ini yang dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah. Lah untuk ziarah yang terjadi di masyarakat kita itu hukumnya sah-sah saja, boleh saja. Terkait awal Ramadan, akhir Ramadan, mau setelah sholat Idul Fitri, ini masalah teknis saja. Masalah teknis. Yang penting ziarahnya itu di saat-saat setidaknya kita aman, ya. Terus tidak mengganggu. Nah kalau ziarahnya jam 1 malam, kuburannya di tengah kampung, terus rombongan gitu, kalau kemudian baca Yasin bareng-bareng, ini kan terjadi taswis, nanti juga dilarang ziarah seperti itu. Kemudian
kalaupun ada orang yang melarang ziarah di awal Ramadan, ini bid'ah, itu kan kerjaannya orang Wahabi saja. Sedikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, karena dalilnya cuma itu aja yang dipakai. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan sesuatu ya nakli dan juga akli. Kita pakai nalar, kita juga pakai dalil. Itu. Ini mungkin sedikit pembahasan terkait ziarah di awal Ramadan. Jadi sah-sah saja ya, tidak ada masalah. Karena ziarah kubur itu mau kapan saja asalkan tidak mengganggu, ya sah-sah saja ya. Nah, karena kebetulan juga memang ketika mau puasa itu sudah banyak yang sampai jualan kembang. Nah, ini nilai plusnya. Nilai plus. Ziarah kubur yang sampai ramai rombongan, ada nilai ekonomisnya. Tukang parkir. Ya, di kubur itu ada tukang parkir. Kita dapat rezeki. Ada yang jual kembang. Ya. Ada yang jual buku-buku surat Yasin. Nah, ketika berpikir kita itu sesuai dengan ilmu, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Ya. Kita lihat di kubur-kuburan yang luas, banyak orang jualan. Bahkan hari ini berkembang karena kadang kita ke kuburan itu sama keluarga, sama anak-anak. Ya banyak orang jualan untuk anak-anak juga. Karena mungkin juga di awal Ramadan di pinggir kubur banyak yang jual kopiah gitu ya. Karena kalau Ramadan sudah banyak orang Islam. Habis Ramadan kafir lagi nanti. Baik. Ya. Kembali lagi ke ini karena memang ada tradisi dan itu tidak menyalahi terkait dengan tradisi. Gitu ya. Kita tidak semerta-merta menghabisi tradisi yang ada. Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin. Kita tetap mengakomodir tradisi selama tradisi ini tidak berlawanan dan menentang ajaran Islam. Naklan wa aklan. Ya. Andaikan orang Wahabi berpendapat ini Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Tapi dalil yang ada dalam syariat itu tidak ada larangan. Kita jalan aja. Apa sih bid'ah itu? Sesuatu yang baru yang merusak terhadap syariat yang sudah ditetapkan Rasulullah. Sementara amaliyah kita orang Ahlussunnah itu, walaupun itu adat, kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah, walaupun tidak pernah dilakukan Rasulullah, dan itu menguatkan terhadap syariat yang ada. Nah, hal begini ini kita harus berhati-hati betul mana kebiasaan adat istiadat yang sesuai dengan ajaran agama atau adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran. Tentunya ulama-ulama pendahulu kita semuanya sangat bijak dan sangat alim, sangat pintar dalam urusan agama, bisa menyaring kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga Islam khususnya di tanah Jawa, di Indonesia bisa diterima dengan baik karena Islam datang tidak untuk membombardir budaya masyarakat yang ada, tapi justru membenahi sesuatu yang asalnya tidak benar. Bahkan saya yakin tradisi kayak gini hanya ada di Indonesia. Ya memang Indonesia semuanya beda. Indonesia itu beda. Bahkan Imam Syafi'i saja, misalkan kita ikut Imam Syafi'i tidak ada. Susah juga kita mencari referensi di kitab itu tradisi ziarah menjelang. Nah, masalahnya kenapa kemudian kok menjelang Ramadan itu ya kita banyak sekali yang ziarah itu. Kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu? Saya pernah berpikir sendiri. Nah, kok bisa ya orang-orang itu ziarahnya kok mau awal Ramadan atau Jumat habis saja itu masih kalah dengan menjelang mungkin Ramadan. Dulu lama-lama kita sesepuh kita itu sering terangkan hadis man farroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya terhadap api neraka. Lah kebahagiaan ini oleh masyarakat kita diungkapkan dalam bentuk menziarahi orang tuanya yang ada di alam kubur dengan cara memberi hadiah pahala bacaan surat Yasin, tahlil, surat Kahfi dan lain sebagainya.
ini pemikiran saya murni ya, saya belum lihat apa sebuah tulisan atau pendapat ulama intelektual di buku, belum saya dapat. Mungkin ini wujud dari kebahagiaan masyarakat Islam Indonesia ketika menghadapi Ramadan. Kemudian dia datang ke kubur bapaknya memberi hadiah. Secara untuk hadiah kepada orang yang hidup, bagaimana? Muncullah tradisi megengan. Tradisi selamatan sebelum masuk Ramadan. Dan kuenya aja beda, kuenya itu serabi. Jadi kalau bukan serabi, bid'ah itu. Kok megengan pakai gedang goreng gitu ya. Kok megengan kok pakai apa? Minuman apa yang sekarang itu. Itu malah bid'ah itu. Itu menurut orang Jawa. Betul sekali apa ini katakan Ustadz Gufron, bahwa sudah jadi kalau tradisi itu memang suatu saat itu akan membentuk sesuatu yang baru juga. Misalkan orang ziarah, kemudian kok ada keramaian, muncullah kemudian orang yang jualan. Kemudian juga karena banyak yang bawa sepeda motor, akhirnya muncullah tukang parkir ya. Kalau kita lihat di pasar-pasar itu pagi itu sudah pasti banyak yang jualan kembang ya. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan syariat, sah-sah saja. Meskipun sebenarnya kita mau ziarah kapanpun, ya tidak harus nunggu mau bulan Ramadan, kapanpun ya sah-sah saja. Artinya sama saja mau ziarah sebelum masuk bulan Ramadan atau di luar itu ya sama saja gitu. Baik. Kemudian ini Ustadz, kita juga perlu untuk membahas tentang kalau tadi hukumnya tidak apa-apa ya, tidak haram ya. Kemudian adab ziarah kubur itu mestinya seperti apa kita Ustadz? Iya, ini juga masalah yang umum ya. Ya. Kalau kita kembali kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau ketemu areal kuburan, Rasulullah mesti salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah lakum lahiqun. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kalau kita datang ke kubur, terlebih kubur orang tua, jangan sekali-kali mencabut tanaman yang ada di situ, seperti rumput. Kalau sekedar memangkas boleh. Jadi kalau bersih-bersih di kuburan, jangan bersih-bersih amat. Jangan dimatikan, cukup dipotong aja, dan tumbuhan itu bisa tumbuh di situ. Karena apa? Setiap tumbuhan yang masih basah dan hidup di situ itu membacakan istighfar terhadap orang yang meninggal di situ. Dulu ketika Rasulullah berjalan-jalan bersama sahabat, bertemu di dua kuburan, wan yu'adzibani. Dua ahli kubur ini disiksa oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah daun kurma dan dipotong menjadi dua. Yang satu taruh di kuburan sebelahnya juga dikasih pelepah kurma. Kemudian Rasulullah berdoa, semoga Allah mengampuni dan meringankan dosa siksanya dua ahli kubur ini selama pelepah kurma ini masih basah. Nah sekarang kita yang ada di tanah Jawa, Indonesia, kita sudah tidak dapat pelepah kurma. Ya. Nah, kita kias itu dengan kembang. Jadi kembang itu kias dari tanaman tadi ya. Substansinya sesuatu yang basah. Ya, sesuatu yang basah. Orang Indonesia kembangnya masih basah, gitu aja masih taruh di air, biar tambah basah katanya gitu ya. Jadi biar lama kering gitu ya. Nas hadisnya begitu. Semoga Allah meringankan siksa ahli kubur ini selama ini masih basah. Jadi kembang itu sebagai ganti dari pada pelepah kurma. Landai kan bukan kembang, kita ke mana? Ke kubur bawa daun mangga taruh di atasnya. Tidak ada masalah. Cuma ya dilokno wong. Enggak biasa masalah gitu ya. Dan sekarang kita ya sedikit yang dikubur-kubur di makam-makam itu sama orang-orang tidak dikasih tanaman, malah dikasih kambing. Banyak kan? Ya. Jadi rumput yang ada itu supaya bersih kasih kambing lah. Ini sebenarnya perbuatan suul adab ya, adab yang tidak baik terhadap ahli kubur. Sudah makam itu
tidak dikirimi ahli kubur, dikirimi apa? Fatihah. Doanya tahlil sama yasin, dikirimi kambing. Ini kan ini yang nggak boleh. Walaupun Wahabi marah kalau seperti ini. Begitu. Kemudian lagi kalau ziarah kubur itu ya tentunya kita ke sana berdoa untuk ahli kubur, kirim pahalanya tahlil, kirim pahalanya surat bacaan surat yasin dan lain sebagainya. Jadi adalah adab tata krama ketika kita ziarah kubur. Baik, ada yang pertama tadi kita harus salam. Ya. Yang kedua itu usahakan jangan mencabut tanaman yang ada di kubur. Ya. Begini lagi ya. Kalau itu Ustadz, apa namanya? Biasanya kan ada tradisi juga ini sebelum Ramadan bersih-bersih ya, gitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Silakan bersih kubur. Jangan terlalu bersih amat. Terus dicabut, kemudian dikasih obat mati rumput. Jangan. Yang penting dipangkas saja biar rapi dan tidak tercabut itu tanaman yang ada di situ. Nah, ini juga penting. Kalaupun ngasih kembang di kuburan, kembang yang jangan mahal-mahal. Jangan, yang penting kembang aja. Ini karena karena mentang-mentang yang mati ini keluarga yang kaya, kemudian dikasih kembang yang mahal, yang bonsai yang mahal harganya 500 juta taruh di kuburan. Ini kan kembali kepada tradisi jahiliyah tadi. Ini terkait dengan orang mati masih at-tafakhur bainan nas, masih menjompongkan diri di depan manusia. Dikasih bonsai harganya 500 juta nih, mati kaya raya, konglomerat in Taipan. Saya jamin kalau di Probolinggo semalam habis tuh bonsai, dibawa maling. Kan begitu. Jadi yang murah-murah aja, enggak perlu mahal. Karena Rasulullah sendiri ngasih sesuatu yang basah itu cukup dengan pelepah kurma gitu. Terus kemudian ada lagi tradisi di kuburan dikasih degan. Kalau degan jangan dikasih taruh kuburan, kasih ustadz biar diminum. Ya. Nggak boleh yang begitu, nggak boleh. Cukup dengan satu yang basah. Pokoknya daun yang basah aja. Boleh aja. Baik. Nah, sekarang yang terakhir ini Ustaz. Tadi sudah membahas hukum, kemudian adab, yang sekarang tujuannya, tujuan ziarah kuburnya. Tujuan ziarah kubur itu pernah ditulis oleh seorang ulama, kalau tidak salah Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya. Kalau dirunut dan diruntut, tujuan ziarah kubur itu bermacam-macam. Salah garis besar bisa ada 4. Ya. 1, ziarah kubur tujuannya tabarruk. Mencari barokah. Ya, ngalap barokah. Ya. Artinya agar kita mendapat barokah dari Allah. Bukan, ya, karena barokah itu milik Allah. Ini ke kubur siapa? Ke kubur para nabi dan para aulia. Jadi kita datang ke makam Rasulullah, makam para sahabat. Kita berdoa ke sana kepada Allah ya. Untuk kebaikan kita. Karena dibaca di makamnya orang yang dekat dengan Allah, dengan orang yang dicintai Allah, insya Allah itu diijabah oleh Allah. Ini tujuan ziarah kubur pertama, untuk mendapat keberkahan. Ini Wahabi tidak setuju dengan pendapat seperti ini. Tidak boleh. Ya. Cuma sebagian Wahabi juga boleh, tapi khusus makamnya Nabi. Selain Nabi tidak boleh. Karena sahabat pernah melakukan sesuatu di makam Nabi. Waktu terjadi panas berkepanjangan, tidak ada hujan, ada sahabat datang ke makam Nabi dan berdoa kepada Allah agar turun hujan, dan turun memang. Nah, khusus makam Nabi, sahabat orang-orang Wahabi setuju, tapi yang lain tidak boleh katanya. Giliran dakwahnya dicela orang Wahabi nyatut nama Nabi Nuh. Loh, kalau saya lawan orang tidak masalah, Nabi Nuh dilawan anaknya gitu. Nah, ini tidak fairnya Wahabi, begitu memang. Kemudian yang kedua, tujuan ziarah itu liada hukuk, untuk memenuhi hak-hak kita.
untuk berdoa. Ini ziarah ke makam orang tua kita dan guru-guru kita. Karena dua ini punya hak mendapat doa kita, orang tua Ya. dan guru. Kita datang ke makam orang tua kita atau guru kita kirim hadiah, bacaan-bacaan thayyibah seperti bacaan Quran, bacaan-bacaan zikir. Ini hukumnya boleh. Lah, sama Wahabi boleh tapi dirinci. Asalkan dekat dari rumahnya boleh, kalau jauh tidak boleh. Karena bepergian jauh kata Wahabi itu hanya boleh satu ke Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Jadi kalau ziarah jauh-jauh kayak rombongan wali limai itu bid'ah dekat kafir kata Wahabi. Jadi kalau boleh asal dekat rumah kata Wahabi. Jadi ya ada hukuk. Orang yang berhak mendapat doa kita ketika wafat itu guru-guru kita, orang tua kita yang sudah meninggal kita datangi. Ya. Nah. Yang ketiga, ziarah kubur untuk mendoakan. Ini boleh. Tapi khusus kuburannya orang Islam. Khusus kuburan orang Islam. Orang kafir tidak boleh kita mendoakan kan. Kita datang ke kuburan umum, walaupun di situ tidak ada orang tua kita, dan kita berdoa di situ. Allahumma fir li ahli hadil kubur. Ini boleh. Asalkan yang mati di areal pekuburan itu semuanya muslim. Semua muslim, ya. Kalau Mas Munir sama datang ke kuburan non muslim, pakai surban, pakai jubah, kemudian berdoa, ya Allah ampuni dosanya orang-orang yang padahal itu rata-rata kafir non muslim. Satu haram, tidak boleh. Karena mereka orang yang tidak beriman itu mengenasnya sudah disiksa oleh Allah. Sampai kok medenteng dongakno ben selamat itu sampai sudah melawan kebijakan Tuhan berarti. Bisa marah malaikat. Inkonstitusional. Nah, boleh asal sesama sesama muslim. Yang keempat, ziarah kubur itu lil ibrah atau lidzikri lil mauti, untuk mengingat kematian. Ini mau kuburan siapa boleh, yang penting ingat mati. Kuburan siapa saja? Iya, kuburan orang kafir kayak kuburan kambing boleh. Yang penting ingat mati. Ini Mas Munir sama ini datang ke kuburan kambing tetangga. Ini kambing dulu selalu juara kalau balap kambing. Harganya mahal. Mati. Saya juga mau mati. Ingat mati. Mas Munir naik pesawat. Naik turun di Rusia. Datang ke kuburannya Lenin. Ini kan kafir dia itu kan. Ini Lenin orang hebat, ini revolusioner, mati juga. Saya juga mau mati. Yang penting ingat mati. Mau kuburan siapa saja boleh. Kafir enggak kafir mau. Termasuk datang ke kuburan hewan lah. Kambing mau kuda kayak mau ayam boleh. Yang penting ibrah, mengambil ibarat dari kematian yang terjadi di kuburan itu. Ini tujuan-tujuan orang ziarah kubur. Baik Ustadz, saya rasa sudah. Ini ada yang keliru selesai. Kayaknya podcast ini. Hostnya sering melihat ke sana, enggak ke sini. Baik. Mungkin nasi pertama ini. Ya, betul. Baik. Yang pertama tadi tentang bahwa tradisi ziarah kubur itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada larangan. Mumpung belum ini biasanya sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haramnya. Mumpung belum ada judge dari orang-orang bahwa ini haram, nah kita mendahului sekarang. Belum ada yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya, kita sudah mengatakan bahwa tradisi ziarah kubur menjelang puasa atau setelah biasanya sebelum Idul Fitri atau setelah sholat itu tidak apa-apa. Nah, perlu dicatat juga bahwa ziarah kubur itu memiliki adab. Jadi adab ketika kita ziarah kubur itu yang pertama adalah kita harus salam,
kemudian juga mendoakan yang ada di dalam kubur. Dan yang terakhir, tujuan kita ziarah kubur yang pertama adalah tabarrukan. Yang kedua adalah li'ada'il hukuk, yang ketiga adalah mendoakan, yang terakhir adalah lil ibroh. Yang pertama, kedua dan ketiga mulai tabarrukan, li'ada'il hukuk dan mendoakan ini khusus orang Islam saja. Ya. Tapi yang terakhir lil ibroh itu kuburan siapa saja. Mau Al istiraq bainal muslimin wal kafirin bahkan wal hayawan itu wal bisa. hayawan. Oke. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir pada podcast hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Dari kami hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.